Selamat siang dan salam cuan para trader semua, beserta para pencinta trading emas ataupun gold. Di siang ini tepatnya tanggal 23 Januari 2025, yaitu tepatnya pada jam sekarang menunjukkan 13.42 Tuesday, hari Kamis 23 Januari 2025 ya. Dan setelah ini saya akan mengupload beberapa purchasing saya maupun artikel-artikel yang saya dapat, dan juga tidak ketinggalan yaitu signal emas untuk hari ini. Dan juga perlu diketahui bahwa di ruang publik Forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi di forum ini hanya men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi. Jadi sebelum dimulai, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen agar di forum ini bisa berkembang lebih baik ya. Dan kita bisa mulai. Jadi kita bisa lihat di sini adalah harga emas, di mana hari ini mencapai tingginya di 2756.36 itu pada jam 8.05, sedangkan low-nya itu mencapai di 2749.53, itu terjadi pada pukul 10.25 WIB. Dan perlu juga diketahui kemarin juga ada aksi yang tidak wajar, yaitu terletak pada server, di mana server ataupun perak ya itu membawa harga ke bawah ya, itu mencapai di 30,55, dan dia yang membawa penurunan seolah-olah mau mengetes di area di 30. Dan juga ada Bitcoin sekarang ini berjalan ya, BTC di 102.534 dan high-nya 103.768, low-nya itu mencapai di 101.444. Oke, dan ini kita bisa lihat ini purchasing saya, bisa dilihat di atasnya itu halaman sebelah kanan. Itu ada yesterday, yaitu kemarin yang saya upload ya, posisinya sampai dengan di 2755 saya masih ada posisi dalam posisi sell ya. Dan ini kemarin saya juga mengulas ya, dimana untuk puncaknya paling tinggi di 2764 sampai dengan 2769 itu tidak tercapai, dan low-nya itu mencapai di 2712 dan ataupun lebih mendalam lagi yaitu di 2708, tapi tidak tercapai ya. Itu semuanya tidak tercapai. Dan ini yang tercapai itu di kisaran harga normalnya. Itu saya memprediksi kemarin di 2758 sampai dengan 62 itu tercapai. Itu pada jam 17.29 WIB ya. Itu mencapai di puncaknya di 2762 ya, 0.45, dan low-nya itu ada tektokan atau short covering ke bawah di 2760.5 ya. Itu tepatnya di kisaran di jam 20.35, kurang lebih di sekitar jamnya. Jadi kalau Anda mencoba untuk
short posisi, di mana saya juga ada mengatakan di halaman short itu sudah overbought ya untuk hari Rabu kemarin ya, di mana akan terjadi penurunan, tapi ya agak menurun, melemah sedikit, itu sekarang mencapai di 2754. Dan ini ada penambahan posisi di mana saya ada sell lagi di 2760 ya, tepatnya di jam 16.36 ya. Ya. Dan ini posisi saya yang terakhir. Jadi ada penambahan satu ya, itu dua juga, ini yang pagi ya, ini yang sore ya, jelas ini. Dan ini jamnya juga jelas. Ini ada sedikit sebuah artikel di mana harga emas mencapai paling tinggi selama 3 bulan ini ya. Itu dikeluarkan pada jam tadi subuh pukul 5.14 ya. Dan ini adalah artikelnya, bisa dibaca pelan-pelan. Jadi yang di bawah alinya ini Fed to hold rates in January ya. Itu acara minggu depan bahwa Federal Amerika akan menahan suku bunganya, tidak ada terjadi penurunan suku bunga. Dan ini bisa pelan-pelan kalian baca. Semoga ini juga berarti bagi kalian sebelum entry atau masuk ke dalam pasar. Kemudian ini adalah perbandingan yang seperti saya utarakan tadi. Emas masih stay di sini, tapi silver sudah ke bawah ya. Ya, itu jelas mencapai di 30.67 ya, sama dengan sekarang. Emasnya juga sama ya, tapi dia sudah membawa arah turun itu dari kisaran di 30.80. Dan ini ada berita yang dimunculkan tadi pagi pukul 2.46 ya, dini hari tadi ya. Dan ini karena kebijaksanaan dari Trump ini masih belum jelas, sehingga menyeret harga emas ke atas. Dan ini adalah sedikit dia punya resumnya, hasilnya. Dan ini bisa kalian nanti untuk mereply. Nah, terutama ini di sini ya, alinya ini di mana Trump masih menyusun dan akan diumumkan 1 Februari, di mana barang-barang produk import dari Cina akan dikenakan tarif 10%. Itu masih belum diumumkan, cuma isunya atau signalnya mengatakan begitu. Dari pandangan kita trader semua ya. Dan ini adalah agenda di mana nanti malam ada jobless claim, di mana nih diperkirakan juga masih tinggi di 215.000 ya. Dan lalu yang terakhir itu adalah jam 11, yaitu Kansas City Manufacturing Composite Index. Dan saya sudah mengulas di bulan kemarin, yaitu indeks produksi manufaktur Kansas City
Fed turun menjadi minus 4 ya. Kemarin itu dari 0 dan pada bulan sebelumnya. Volume pesanan baru semakin menurun ke wilayah negatif atau minus 9. Tapi di Reuters memprediksi minus 6. Yang ini saya sudah lingkarkan, itu yang warna kuning. Sementara simpanan pesanan tetap tidak berubah pada minus 14. Selain itu, indeks jumlah karyawan pulih ke 1 dari minus 2 pada bulan Oktober. Tetapi indeks rata-rata jam kerja karyawan turun menjadi minus 9 dari tahun ke tahun. Indeks komposit aktivitas pabrik turun lebih lanjut menjadi minus 18 dari minus 14. Sementara itu indeks komposit masa depan naik dari 7 menjadi 14, yaitu mencerminkan ekspektasi kuat untuk produksi dan pesanan baru di masa depan. Ketenaga kerjaan dan pengeluaran modal juga diproyeksi tumbuh selama periode 6 bulan ke depan. Itu adalah sumber dari Federal Amerika Serikat. Dan ini seperti biasa, ini saya hadirkan signal ya, di mana ini mengacu memprediksi harganya naik itu dari pukul 4 subuh, 6.12, jam 8.50 dan jam 10.37 ya. Ya. Atau saya perbesar begini agar lebih jelas. Oke. Dan ini adalah di mana posisi buy atau sell lebih banyak condong pada sell. Sebanyak 60% ya. Sebanyak 60% itu emas ada tahanan, katanya di sana di 2745 ya. Dan ini adalah isinya sama jam 10.37, di mana high-nya itu diprediksi resistennya di 2764, 2775, 2786. Sedangkan untuk bagian di bawahnya atau support di bawah di 2745, 2732, dan cenderung orang selling dan buyingnya 40%. Dan ini adalah saya punya masih hold sekarang ini pada pukul 13.22 ya. Oke. Dan ini bagaimana dengan pandangan saya atau pandangan dari Forex Indo. Seperti biasa, saya akan memperlebar dan menggambar untuk mengulasnya. Dan ini saya akan tambahin ya, itu garis seperti yang saya janjikan di 27. Berarti ini saya akan tambahkan ini. Oke. Dan seperti biasa saya akan memfoto 2 kali, di mana saya akan mengulas untuk kalaupun memang fluktuasi di ring atau band yang besar, dan untuk kategori yang normal. Di sini saya memprediksi atau memperkirakan untuk tingginya itu di kisaran di 27, yang besar di 63 sampai dengan di 2768 ya.
Kalau untuk bawahnya itu di kisaran di 27, 28 sampai dengan 33. Itu perkiraan yang fluktuasi yang besar. Dan ini adalah untuk memperkirakan kalau dengan harga yang normal, di mana untuk high-nya itu saya memperkirakan di 27, 53 sampai dengan 57 ya. Kalau untuk di bawahnya, di low-nya itu di 27, 38 sampai dengan 27, 40. Dan ini ada sedikit ya, kemarin saya melihat ini ada, bisa bilang overbought. Nah, ini di sini. Ya, itu tepatnya di sini, di puncaknya di sini ya, overbought. Saya juga ada menyinggung di halaman short. Bisa nanti kalian buka atau lihat apakah benar itu overbought-nya di sana. Kalau pandangan saya itu overbought, makanya saya ada melaksanakan di penjualan di 27.60-an. Dan sekali lagi sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar. Dan semoga artikel-artikel maupun signal yang tadi itu ada manfaatnya bagi para kalangan traders emas ataupun gold, dan berguna untuk patokan, sebagai patokan atau acuan sebelum melakukan aksi ataupun transaksi maupun purchasing. Sekian dahulu, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda maupun purchasing Anda sekalian, dan kita akan ketemu esok hari atau di jam hari Jumat 24 Januari 2025 di pukul 14-an atau sekitar 14 atau 14.30. Oke, para traders, selamat siang dan selamat jumpa esok hari. Terima kasih.